sekarang Ibu mau share screen. Kalian bisa nanti lihat di layar. Salah. Bukan begini. Lagi record. Oh iya. Kalau ini dia bisa ya. Aku record. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Ini bukan activity 4 ya, tapi activity sekarang aja ya. Kita akan kuliah sinkronus tentang evaluation of multiple cropping component. Jadi komponen-komponen yang bisa dievaluasi dalam sistem tanam intercropping atau apa namanya kita menyebutnya tumpang sari. Ya, apa saja sebetulnya what kind of component which we can calculate gitu ya. Itu pada dasarnya banyak sekali gitu ya untuk pengamatan menghitung evaluasi tumpang sari, tapi umumnya minimal 4 komponen ini ada ya. Ada LER, ada RCC, ada CI sama E. Jadi LR itu land equivalent ratio, ada RCC itu relative crowding coefficient. Sedangkan CI itu indeks kompetitif dan A itu agresivitas. Ya. Nah, masing-masing dari keempat komponen ini merepresentasikan bagaimana proses interaksi yang terjadi saat kita menanam lebih dari satu jenis tanaman pada satu waktu yang sama. Ya, itu merepresentasikan itu. Karena walau bagaimanapun ketika kita berbicara tumpang sari, kita akan bicara namanya interaksi. Ya. Kenapa ada interaksi? Karena tadi kita menyandingkan atau menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam satu lahan yang sama di waktu yang sama. Ya, sama seperti kita manusia lah. Lagi bareng-bareng tuh pasti karena kita ada interaksi. Meskipun saling diem-dieman misalnya ya, atau ada obrolan, itu kan interaksi. Nah, lebih lanjutnya lagi bagaimana? Karena kan mereka hidup sama-sama. Yang namanya hidup sama-sama kan pasti ada interaksi. Interaksi itu kemarin kalau misalnya kita telah lagi ke belakang, interaksi itu ada 2. Ada intraspesifik, ada interspesifik. Nah, nilai interaksi itu juga sendiri ada 2. Ada yang sifatnya menguntungkan, ada yang merugikan, atau sebetulnya ya ada interaksi dirugikan. Jadi sifatnya yang lebih komplement. Ya, bagi yang sifatnya yang merugikan kemarin kalian tinggal lihat lagi di slide-slide sebelumnya. Nah, yang RCC ini, yang LER, RCC, CI dan A ini semuanya itu merepresentasikan bagaimana pola sistem tanam sari yang kita kembangkan ini berdampak terhadap keberlanjutan. Ya, karena kita tahu intercropping ini atau sistem tanam ganda, falsafah utamanya itu adalah keberlanjutan. Kalau kita bicara keberlanjutan, ada 3 komponen utama yang harus diperhatikan. Apa saja? Aspek apa saja? 1. Ayo jawab. Siapa nih yang bisa jawab? Berlanjutan ya? Ibu melihatnya kayak gini biar ibu bisa dibacaan orang. Siapa? Ayo. Andika Kusuma. Halo, Andika.
Ada Andika? Putus-putus Bu suaranya, maaf. Ayo jawab. Apa aspek apa saja yang dilihat dalam sebuah nilai keberlanjutan? Aku tahu. Ayo Andika. Tapi takut salah. Si Andika maaf. Ekonomi, lingkungan, Putus-putus. sosial. Kemudian jawab aja padahal ya Bu, maaf lupa lagi. Ayo Iya Bu, Fajrin. maaf. Padahal Fajri? nama aku di bawah ibunya banget. Enggak di ini, Iya Bu. di ibunya. Apa aja Fajrin? Tadi gimana Bu? Pertanyaannya punten. Ada tiga aspek dalam nilai sebuah keberlanjutan. Apa aja aspek yang mesti diperhatikan? Ayo. Satu. Dalam tumpang sari berarti ya Bu? Ya, dalam sistem tanam ganda itu, ini ibu jangan mengulangi lagi ya. Kalau kalian minta diulangi lagi berarti kalian nggak ngedengerin. Dalam tumpang sari itu, tujuan utama kita penerapan tumpang sari itu untuk keberlanjutan. Nilai keberlanjutan itu terlihat dari 3 komponen. Apa saja? Aku aja deh. Yoni, boleh silakan. Yoni, Ibu mau jawab. Ya, boleh. Apa namanya? Ekonomi, lingkungan, sama sosial. Nama apa? Duduk. Sama sosial, Bu. Ya. 3 aspek utama suatu nilai, suatu sistem. Pertanian itu 3 aspek utama suatu sistem pertanian dianggap berkelanjutan itu kalau memenuhi 3 komponen tadi, secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ya. Bagaimana kita melihat dampaknya? Lihat dampak secara ekonomi. Karena kan kalau bagaimanapun petani menanam itu kan ujung-ujungnya juga untuk ekonomi. Ya, ekonomi itu artinya duit gitu ya. Iya. Keberlanjutan usaha. Itu ekonomi. Lalu yang kedua apa? Aspek sosial. Penerapan tumpang sari ini apakah bisa mengakomodir masyarakat kita? Budayanya seperti apa? Contoh sederhana misalnya ya, bagaimana aspek sosial ini bisa berdampak di Papua. Papua mayoritas Indonesia bagian barat lah. Padi nasi itu menjadi pokok. Nah, itu dampak aspek secara sosial dan juga budaya. Ya. Nah, dengan tumpang sari ini bagaimana perubahan aspek sosial yang terjadi? Apakah itu bisa tetap memelihara? Ya. Jadi 3 komponen utama, bukan 3 komponen. 3 aspek utama yang harus dipertimbangkan ketika kita menerapkan sistem tanam berganda. 3 tadi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kita ngomongin bakwan jagung. Semuanya itu akan bisa terukur dengan melihat komponen evaluasi multiple croppingnya yang kita bahas sekarang, LER, RCC, CI, dan A. Ini salah satunya ya. Sebetulnya banyak. Apa itu LER? Kita sering menyebut dengan tapi kalau kayak gitu sih Ibu, videonya evaluasi kesesuaian lahan. NKL.
kehalangan jadi. Kalau bahasa Indonesianya tuh NKL, nisbah kesesuaian lahan. Kalau di Inggriskan itu jadinya LER, Land Equivalent Ratio. Apa itu LER? LER itu adalah suatu evaluasi penilaian mengenai rasio lahan yang dibutuhkan oleh tanaman tunggal untuk menghasilkan panen yang sama seperti tumpang sari. Jadi LER ini atau NKL itu kaitannya nantinya dengan aspek ekonomi. Apakah lahan yang kita pakai, efektivitas dan efisiensinya ini mampu menyamai dengan yang monocropping? Itu LER, ya. Gitu. Jadi aspek penilaiannya ke sana. Ketika kita melihat kita menerapkan sebuah pola tanam atau suatu sistem tanam intercropping, kita lihat nilai LER-nya. Kalau nilai LER-nya positif dan tinggi, artinya sistem tanam yang kita gunakan ini bisa menyamai dengan yang tunggal dan direkomendasikan untuk dilakukan penanaman kepada petani. Itu yang LER. Bagaimana cara menghitung LER? Cara menghitung LER ini adalah perbandingan hasil tanaman tumpang sari, hasil tanaman A, karena kan kalau tumpang sari itu lebih dari satu tanaman ya, dibagi dengan hasil tanaman pada tunggal. Jadi gini, menanam monokrap pada tumpang sari itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena kalau kalian ingin tahu hasil evaluasi suatu pola tanam, versus sistem tanam, ya tadi gitu dari LER, sedangkan LER ini dan yang lainnya itu hanya bisa dihitung jika ada pembandingnya tanaman monokrap. Tanaman monokropnya itu harus 2 jenis juga. Kalau kita menanam 2 jenis, ya 2 jenis itu harus ada monokropnya. Kalau 3 jenis, ya 3 jenisnya itu harus ada monokropnya. Bu, kalau tumpang sarinya itu sekali tumpang sari 5 tanaman sekaligus, 5 jenis misalnya, 5 jenisnya itu juga berarti harus ada monokropnya. Itu ya. Dan seterusnya. Jadi YA dibagi SB. SA harusnya itu ya, salah. Enak banget. Oh, SA dan SB sama dengan hasil tanaman A dan B pada tanaman tunggal. Ya bisa. YB dibagi SB, YC dibagi SC, gitulah pokoknya. Jadi perbandingan antara hasil tanaman pada tumpang sari dibagi dengan tanaman tunggal dijumlahkan, nanti nilainya adalah nilai akumulasi. Lalu apa itu relative crowding coefficient? Pengen lagi. RCC ini biasanya dilakukan untuk menilai apakah suatu tanaman ketika ditumbuhkan pada pola tumpang sari akan menghasilkan panen lebih atau kurang dari yang diharapkan. Jadi crowding itu lebih ke crowded. Kayak gini, kalian gini misalnya, ini crowded nggak sih kita kerjain gitu? Pantes nggak gitu? Jadi lebih kepada nilai kepanasan. Seperti itu. Nah, RCC ini dihitung dengan cara yang bagaimana? Nah, ini hasil persatuan luas pertanaman tumpang sari dengan tanaman B, ya dibagi hasil persatuan luas pertanaman tunggal dikurangi hasil persatuan luas pertanaman tumpang sari dengan tanaman B dikali proporsi luas tumpang sari awal yang dialokasikan dibagi dengan tanaman A dan dibagi proporsi luas tumpang sari yang dialokasikan untuk tanaman B. Jika RCC lebih dari 1, maka hasilnya menguntungkan. Jika sama dengan 1, tidak ada perbedaan. Ya, kalau RCC-nya negatif, ya jangan dilakukan. Berarti kalau kalian melakukan tumpang sari ini dengan ini tuh nanti hasilnya itu nggak akan untung. Nah, ini nanti yang akan kalian hitung ya. Maka dari itu kalian harus paham. Lalu yang kedua adalah competitive index. Apa itu indeks competition? Merupakan ukuran untuk menghitung. Ini tuh jadi gini. Indeks kompetisi ini adalah cara kita untuk mengetahui hasil dari berbagai pola pertanaman yang diantaranya kita tanam tumbuhan secara bersama-sama. Indeks kompetisinya ini bagaimana? Gitu ya. Nah, untuk membedakannya kita bisa lihat dari rumusan. Ya. Ini jadi kalau indeks kompetisi ini
hasil tanaman secara tunggal dikurangi hasil tanaman tumpang sari dengan A dengan B dikali hasil tanaman tunggal B dikurangi tumpang sari dibagi hasil tunggal dikali A dikali hasil tunggal B. Itu adalah indeks kompetisinya. Semakin tinggi nilai indeksnya kompetisinya berarti interaksi tanaman A dengan B ini juga kompetisinya semakin tinggi. Biasanya itu akan saling mengalahkan antara A dengan B. A itu nilainya itu biasanya nantinya akan lebih tinggi misalnya yang nonton YouTube ya. B. Jadi seperti itu. Ya. YouTube satisfying. Nah, itu untuk kompetisi. Nah, yang selanjutnya adalah agresivitas. Agresivitas ini adalah gabungan dari beberapa peningkatan karakter pada hasil, pada komponen tanaman yang ditumpang sarikan dibandingkan dengan yang tunggal. Jadi kalau agresivitas ini lebih begini. Kalau nilai agresivitasnya itu sama dengan 0, hasilnya itu sama-sama kompetitif. Kalau negatif artinya tanaman A, kalau misalnya gini, tanaman B itu agresivitasnya itu negatif. Nah, biasanya dia itu di B-nya itu akan positif gitu loh agresivitasnya. Maka dari itu kita bisa mengartikan bahwa tanaman B dia lebih agresif daripada tanaman A. Gitu. Nah, nilainya sampai mana merugikan atau tidaknya kita lihat dari RCC. Ya. Begitu sederhananya. Oh, tugasnya mana ya? Dah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada tugasnya. Slide tugasnya mana ya? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, kalian bisa ngeiniin di soal hitung sekarang ya. Mana ya? Asinkronusnya mana ya? Masih nyariin soalnya. Nanti Ibu share aja di ini. Bu Elia. Di GCR. Kalian udah ada GCR kan ya? Bulat, Pi. Ada, Bu. Ada Ibu. Di mananya? Oh, di laptop kayaknya. Nggak ke-save di sini. Nanti Ibu akan share sebuah jurnal. Di jurnal itu akan ada nilai nilai LEM, nilai RCC, nilai CI, dan nilai A. Di situ kan udah ada nilainya. Nah, yang ingin nanti soalnya itu adalah, pekerjaan kalian itu adalah mencari rumus nilai misalnya LER 1,5 itu dari mana dia dapatnya. Yang jelas nanti di tabel itu akan ada informasi hasil. Gitu ya. Paham ya? Atau nanti Ibu coba cari dulu jurnalnya ya. Sok sambil kalian ini Ibu sambil menyiapkan jurnal, boleh jika ada yang mau ditanyakan. Ininya di ini jurnalnya di laptop. Salah.
PSB. Oh, yang sertifikasi ya? Setengah 3 ya? Ya, yang mana? Kok error ya internetnya? Oh, atau gini, coba ibu cari dulu di SKP. Jurnal Kok salah? Aku kan mau share screen. Salah. Oh, ini identifikasi morfologi. Apa? Bukan ke ini. Nanti ibu cari dulu jurnalnya. Ibu izin bertanya, Ya, Ibu nanti kalau misalkan dari tugas tersebut berarti nanti pakai rumus yang dari Ibu apa? Udah ada rumus dari jurnal yang pakai rumus dari ibu boleh. baik Ibu. Tumpang sari intercropping mas. Duh, aku pengen bakwan lagi. Ih, enak banget. Iya. Stop. Bakwan kan. Bakwan jadi. Mean value dry matter ice content crude protein. Ini layar doang. Layar doang. Ibunya yang ngomong bukan aku. KSH. Kok kesini sih?
yang bagian intercroppingnya. Nah ini potential and advantage of maize legume intercropping system chapter 7 ya. Di sini nanti kalian lihat di apa namanya tuh, nah ini di tabel di halaman 106. Di situ ada ini ininya ya. Bukan di tabel ya, di halaman 107, salah, tabel 3. Ya, di situ ada rasio, ada intercropping system, ada maize soybean, ada maize black coffee, ada maize garden fee. Kelihatan nggak? Burem Ibu. Terlalu kecil, Bu. Terlalu kecil. Sebentar ya. Linknya boleh di share. Udah ini tuh udah paling gede ternyata guys. Ini nih. Di sini nih. Ini terlihat ya. Nanti Ibu ini akan Ibu share linknya ya. Di sini di tabel ini kalian ada dapat sol maize yield, sol legume yield, sama MAY. MAY ini adalah maize legume intercropping system. Jadi ini hasil intercropping, ini hasil monocrop, ini monocrop ya. Tugas kalian dari sini adalah cara dari tabel ini adalah menghitung LER, RCC, CI dan A. Jadi from this tabel ya, tabel 3. Oke, Ibu share linknya ke Neng Rafa ya. Nah, silakan. Tabel 3 chapter 7. Ininya ya. Chapter 7 tabel 3. Hitung LER, RCC, CI dan A. Nah. Oke? Dikumpulkan hari ini, bisa? Setengah 3 atau mau di GCR nanti malam?